Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Baik Karisma Family yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan sahabat OBS juga. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah ini Bapak Ibu. Sesuai dengan lagu yang sudah kita nyanyikan. Kita nyanyi tadi lagu tentang berkat, berkat ya. Saya kasih judul kalau mau minta berkat, ada komanya tuh ya. Kalau mau minta berkat, titik. Ya. Kita akan belajar Bapak Ibu dari Alkitab dari 2 ayat saja. Kita hanya akan baca 2 ayat saja. Dan ayat ini biasanya dipakai oleh orang-orang untuk jadi sebagai lagu. Lagu ini kita sering nyanyikan, lagu ini sering kita dengar. Sebelum masa pandemi corona ini, setiap kali kita beribadah di tempat ini, lagu ini jadi lagu closing ya. Setelah doa berkat, maka lagu ini yang dinyanyikan ya. Bapak Ibu boleh coba siapkan 1 Tawarik 4 ya. Yang bawa Alkitab boleh dibuka dulu Alkitabnya ya. 1 Tawarik 4 kita akan baca ayat 9 sampai 10 ya. Nanti kalau Bapak Ibu buka, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu akan tahu ini lagu apa ya. Lagu apa Bapak Ibu tahu ya? Ini lagu, ini kisah tentang Yabes ya. Ayat ini menjadi terkenal Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi terkenal karena ayat ini dipakai oleh seseorang, diciptakan sebagai lagu dan judulnya adalah doa Yabes. Kita sering dengar, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, begitu ya. Nah, ada memang Bapak Ibu Saudara, gereja, ada beberapa hamba Tuhan yang menolak untuk menyanyikan lagu ini. Kenapa? Karena lagu ini dianggap sebagai doktrin hypergrace namanya. Hypergrace itu apa? Doktrin yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang selalu memberi, selalu berlimpah-limpah, hidup dalam kekayaan, begitu ya. Tidak apa-apa berbuat dosa atau Tuhan juga mengampuni. Jadi menggambarkan Tuhan itu pribadi yang sangat baik. Itu doktrin hypergrace. Ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa gereja yang menolak untuk menyanyikan lagu ini. Nah, tapi saya lucunya gini Bapak Ibu Saudara. Gereja ini menolak untuk menyanyikan lagu doa Yabes, tapi tidak menolak menyanyikan lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati ya kan. Enggak bisa lagu doa Yabes ini tuh, wah apa sih hidup dalam berkelimpahan, enggak alkitabiah ya kan katanya gitu. Apa sih diberkati. Tapi mereka menyanyi lagu yang sepanjang hidupku diberkati. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Mereka juga menyanyikan lagu itu. Gitu. Ada bedanya gini Bapak Ibu ya. Ada bedanya hidup di dalam berkat Tuhan dan hidup di dalam pemuasan hawa nafsu itu berbeda. Gitu ya. Berbeda. Nah banyak orang, beberapa hamba Tuhan menganggap lagu ini tuh jadi seperti alat untuk memperkaya diri. Makanya yes aku mau nyanyi lagu ini supaya aku kaya. Enggak bisa, tidak seperti itu konsepnya. Jadi seolah-olah lagu ini tuh jadi jimat, kalau nyanyi lagu ini tuh jadi kaya. Enggak, bukan gitu konsepnya ya. Lagu ini, ayat ini ada kisah di baliknya kenapa Yabes berdoa seperti itu. Nah kita akan belajar itu sama-sama ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ada perbedaan antara hidup di dalam berkat Tuhan dan hidup di dalam keinginan daging hawa nafsu itu berbeda. Gitu. Nah faktanya nanti kita baca, nanti kita akan pelajari bahwa akhir dari doa ini, akhir dari kisah ini Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan doanya. Artinya doanya Yabes ini tidak terlalu muluk-muluk buat Tuhan. Artinya doanya Yabes ini berkenan di hati Tuhan. Gitu ya. Oke. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu. Ini karena hanya 2 ayat saja. Mari kita baca dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Biarkan telinga Bapak Ibu Saudara dengar sendiri apa yang Bapak Ibu ucapkan. Biarkan orang di sebelah Anda juga dengar. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Gosip ya kan. Pendengaran akan apa? Media televisi itu? Enggak. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi biarkan pastikan waktu kita baca Alkitab telinga kita dengar. Oke ya, kita baca 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya,
aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baca keras-keras. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Sebelum kita belajar tentang doa Yabes, saya mau mengajak kita untuk kita berkenalan dengan siapa itu Yabes, Bapak Ibu ya. Ya, Yabes. Arti dari nama Yabes, Bapak Ibu, itu artinya adalah sorrow atau penderitaan, kesakitan, kesulitan. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, ada seorang anak yang artinya arti namanya adalah kesulitan, kesengsaraan, penderitaan. Itu nama dari si anak ini. Ya. Dan nama ini diberikan oleh ibunya, tadi di ayat 9 sudah kita baca. Nama ini diberikan oleh ibunya karena ibunya waktu melahirkan dia tuh sangat menderita. Ya saya tahu, walaupun saya bukan ibu-ibu dan saya tidak melahirkan Bapak Ibu ya. Tapi saya tahu ceritanya bahwa ibu-ibu kalau melahirkan itu pasti kesakitan ya. Nggak mungkin enak, jebrol gitu, nggak mungkin, pasti kesakitan ya kan. Wah itu bertaruh nyawa gitu kan. Tapi kata menderita di Alkitab di sini itu tuh menggambarkan situasi yang lebih dari biasanya. Waktu ibunya Yabes mungkin melahirkan kakak-kakaknya nggak sesakit Yabes. Gitu. Makanya waktu ibunya melahirkan dengan kesakitan, wah kurang ngajar ya naik ya. Oh, tak kasih nama Yabes, mungkin seperti itu. Makanya nama Yabes itu artinya penderitaan. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa saat Yabes berdoa di ayat 10 tadi sudah kita baca, dia sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, kita harus nanti saya akan menggambarkan kisahnya Yabes, kenapa dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah Bapak Ibu Saudara, nama Yabes diberikan oleh ibunya. Dan tradisi orang kuno zaman dulu sama seperti kita. Waktu seorang ibu melahirkan anak, orang tua itu akan memberikan nama kepada anak dengan harapan dan doa. Betul ya? Sama seperti kita. Sama seperti kita. Makanya kenapa nama saya Vion Henry Saron. Ada kata saronnya. Saron itu artinya sebuah tempat yang penuh dengan bunga. Artinya penuh dengan keindahan. Orang tua saya memberikan nama saya Saron, berharap saya itu jadi anak yang penuh dengan keindahan. Bapak Ibu bisa lihat saya indah. Ya kan? Iya. Bapak Ibu bisa lihat saya penuh dengan keindahan ya kan. Sesuai harapan dan doanya. Gitu. Nah si Yabes ini juga seperti itu Bapak Ibu. Karena si ibunya melahirkan dengan kesakitan, makanya tradisi orang zaman dulu pun memberikan nama dengan harapan dan doa. Sepertinya itu kayak menjadi sebuah prediksi dan angan-angan orang tua untuk anak itu. Betul ya? Bayangkan Bapak Ibu. Yabes lahir dengan penuh dengan kesakitan, ibunya kesakitan sekali. Lalu ibunya dengan sadar memberikan nama kepada anak ini Yabes. Artinya penderitaan. Dengan tidak langsung ibunya menggambarkan masa depanmu akan sulit. Kamu akan jadi orang susah. Kamu akan jadi orang yang penuh dengan kesakitan. Kamu akan jadi pembawa sial. Bayangkan ya Bapak Ibu. Dari bayi Yabes lahir sudah dapat nama seperti itu. Mengerikan ya Bapak Ibu ya. Mengerikan. Saya menggambarkan Yabes di masa kecil dia tumbuh sebagai Yabes kecil. Dia nggak bisa main bersama dengan teman-temannya. Kenapa? Karena namanya tuh artinya kesulitan. Bapak Ibu bisa bayangkan ada seorang anak tetangga kita misalnya. Dia lahir lalu orang tuanya ngasih nama dia Nelongso. Nah itu. Ada tuh saya pernah lihat beritanya ada bapak-bapak namanya Pak Susah. Ada tuh beritanya. Nah sama seperti itu. Saya membayangkan Yabes kecil ini dia mau main sama teman-temannya lagi main bola gitu misalnya ya. Lalu teman-temannya lihat Yabes ada di balik pohon. Tuh ada si susah, si susah datang. Saya menggambarkan kondisi Yabes kecil, dia pengen main sama teman-temannya enggak bisa. Kenapa? Karena namanya aneh, namanya enggak lazim, namanya buruk artinya.
gitu ya. Namanya aneh, namanya jelek. Nah, Bapak Ibu pernah baca berita ini nggak? Tuh saya sensor namanya ya. Saya sensor namanya dan mukanya karena ini akan tampil di YouTube gitu kan. Ada artis, ada artis yang dia itu marah, ini intermezzo sedikit ya Bapak Ibu. Ada artis yang marah karena nama anaknya dipakai oleh orang lain. Jadi artis ini melahirkan anak, dia memberikan namanya sulit sekali Bapak Ibu. Tapi bagus namanya, saya lupa, saya tidak mencantumkan namanya. Toh kalau saya cantumkan juga akan saya sensor gitu kan, sama saja. Namanya bagus, dia melahirkan lalu dia punya anak, dikasih nama. Lalu ada orang lain, suami istri, si istrinya melahirkan. Lalu aku pengen nama anakku ini sama seperti anaknya artis itu. Kenapa? Karena aku ngefans banget sama artis itu tuh, aku ngefans banget. Aku pengen anakku tuh jadi sama kayak namanya, nama anaknya gitu. Makanya nama si anak ini diberikan nama yang persis, bahkan panggilannya pun persis sama seperti anak artis itu. Gitu. Nah si artis ini tahu bahwa nama anaknya dipakai. Dia marah Bapak Ibu, marah. Saya tuh sulit-sulit cari nama ini tuh nama khusus untuk anak saya. Anakmu tuh enggak layak dapat nama itu. Itu artisnya bilang gitu di Instagram. Gitu. Tapi pada akhirnya dia minta maaf. Dia khilaf, ya kan, khilaf. Dia marah-marah tapi awalnya. Loh menurut saya itu bagus. Kenapa kok namanya dipakai oleh orang lain? Karena namanya bagus, artinya bagus. Maksud saya gini Bapak Ibu. Kalau pengen nama anak itu ndak ditiru oleh orang lain, bikin nama tuh yang sulit sekalian gitu loh, ya kan? Yang sulit ngomongnya, diomongin tuh susah gitu. Misalkan anak lahir dikasih nama, ya gitu kan? Itu kan sulit banget gitu loh, sulit banget. Nggak mungkin ditiru itu, gitu. Nanti misalkan absen gitu kan, absen di kelas ya kan? Vion Henry Saron. Yonatan Purwanto, ya gitu kan, gurunya tuh juga absennya sulit ngomongnya, itu nggak akan ditiru gitu kan. Ya maksud saya seperti ini Bapak Ibu, artis ini marah karena nama anaknya ditiru oleh orang lain. Kenapa? Karena namanya bagus, makanya ditiru gitu. Berbeda dengan Yabes. Yabes ini namanya aneh, namanya tuh sulit, namanya tuh sengsara. Nggak mungkin ditiru orang lain. Oke ya Bapak Ibu ya. Saya membayangkan Yabes kecil akan terus selalu dipanggil namanya Yabes. Hei Yabes, hei Yabes. Artinya hei susah, sini. Hei sulit, oi sengsara, sini. Seorang anak, Bapak Ibu, seorang anak yang kalau secara terus-menerus dipanggil, selalu terus-menerus dikatai dengan kata-kata yang negatif, itu akan berpengaruh kepada mentalnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau anak itu terus dikatain bodoh kamu nggak bisa apa-apa. Kamu tuh masih anak kecil, bau kencor, padahal ya nggak bau kencor gitu kan. Bau bawang, padahal ya nggak bau bawang gitu loh. Mungkin ibunya yang habis makan bawang, lalu kecium bau bawang karena mulut ini kan dekat sama hidung ya kan. Oh dasar anak bau bawang. Oh enggak, ternyata saya yang habis makan bawang gitu kan. Enggak. Seorang anak yang dikatain terus-menerus itu akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak itu. Ada sebuah penelitian, wah ngeri ya saya. Dari United Families International, mengatakan, enggak usah dibaca, enggak usah, pokoknya saya artikan aja. Penelitian ini berkata bahwa seorang anak yang suka membuli temannya, seorang anak yang suka nakal kepada orang lain terjadi karena sebelumnya dia dibully. Karena sebelumnya dia merasa terganggu. Dan penelitian ini berkata kebanyakan kasus bulian anak membuli temannya terjadi karena latar belakang si anak yang membuli ini dibully duluan oleh keluarganya. Gitu. Tanpa sadar keluarga itu adalah pribadi, adalah lingkungan yang paling berpengaruh untuk membuli si anak ini. Gitu. Ini kata penelitian. Gitu ya. Kamu gak bisa apa-apa, mbok contoh tuh lo kakakmu, malah adikmu aja bisa gini, masa kamu gak bisa gini. Itu tanpa sadar itu adalah kalimat-kalimat bullying kepada anak. Gitu. Makanya itu terus berpengaruh kepada tumbuh kembang anak.
Nah makanya saya bilang Bapak Ibu, Yabes yang dari kecil dia terus dikata-katain, kamu Yabes, kamu Yabes, kamu Yabes. Artinya kamu susah, kamu sulit, kamu menderita. Dia tumbuh sebagai anak Yabes kecil yang sulit, mungkin dia mau bergaul sama teman-temannya. Dia cuma bisa lihat teman-temannya main dari jendela, cuma di balik pohon, ya kan? Kenapa? Karena kayaknya kalau aku main nanti aku jadi pembawa sial teman-temanku. Mungkin itu yang tertanam dalam diri Yabes. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan, waktu Yabes berdoa, Tuhan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku supaya aku tidak tertimpa malapetaka. Dia tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Gitu. Dia sedang dalam kondisi hati yang mungkin dia kacau gitu ya. Nah kita akan belajar, saya akan mengajak setiap kita untuk melihat ada 3 poin Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari doa Yabes. Oke, mulai yang pertama. Ini baru mulai Bapak Ibu, dari tadi masih intro ya. 1 Tawarik 4 ayat 10 ya. Kiranya Engkau memberkati aku. Ini yang dipermasalahkan oleh beberapa hamba Tuhan, bahwa sepertinya kok kalimat ini kok terlalu muluk-muluk, rasanya kok fokusnya kepada berkat. Ya. Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia rasanya kita akan betul-betul fokus kepada berkatnya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi ada satu terjemahan dalam bahasa Inggris, saya suka terjemahan ini, dia memakai kalimat seperti ini. Yang di bawah tuh yang kecil. Father, you would bless me indeed. Ada kata father. Jadi kalau di Alkitab bahasa Indonesia tidak memakai kata bapa, tidak memakai kata ayah atau apapun begitu ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris ini dipakai kata father, you would bless me indeed. Coba kita abaikan dulu ya Bapak Ibu kata berkatnya, kita fokus dulu kepada kata father, artinya ayah, bapa. Nah Ezra Bapak Ibu, penulis kitab Tawarik, tidak mencatat siapa nama orang tua Yabes, tidak dicatat. Ya, Ezra hanya menulis bahwa Yabes ini adalah keturunan suku Yehuda. Jadi tidak jelas siapa nama orang tuanya, tidak jelas. Nah ada kemungkinan sepertinya Yabes ini disingkirkan dan diasingkan oleh kaum keluarganya. Ada kemungkinan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Singkirkan dulu kalimat kata-kata berkatnya. Nah di poin ini Bapak Ibu, Yabes itu seperti bapa, dia berkata bapa berkati aku berlimpah-limpah. Seolah-olah dia tuh sedang berkata gini, berkati aku seperti bapak-bapak lain memberkati anak-anaknya. Jadi yang saya menggambarkan dia kecil itu dia melihat teman-temannya digendong oleh papahnya. Dia melihat mungkin waktu teman-temannya, Pak aku minta roti, dikasih sama papahnya. Yabes enggak bisa merasakan itu. Yabes hanya lihat, aku enggak bisa dapat perlakuan itu. Aku kehilangan figur ayah. Aku enggak bisa. Makanya waktu dia berdoa, Father you would bless me indeed. Itu seolah-olah dia tuh pengen kayak, Bapak aku tuh pengen diberkati seperti bapak-bapak lain itu tuh memberkati anak-anaknya, aku tuh pengen. Gitu. Di titik ini dia merasa bahwa ayahnya enggak bisa melakukan tugas ayah seperti teman-temannya. Begitu kan, seperti ayah-ayah dari teman-temannya itu. Makanya dia merasakan Tuhan aku butuh engkau sebagai Bapa untuk memberkati aku. Gitu Bapak Ibu. Amin. Ya, yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu yang pertama. Maukah kita mengakui kedaulatan Tuhan sebagai Bapa? Yang pertama, kesimpulan yang pertama. Kalau mau minta berkat, tadi judulnya ya. Kalau mau minta berkat, akui kedaulatan Allah sebagai Bapa, bukan sebagai pemuas keinginan. Boleh baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kalimat yang di bawah saja. 1, 2, 3. Kalau mau minta berkat, akui kedaulatan Allah sebagai Bapa, bukan sebagai pemuas keinginan. Nah seringkali kalau kita mau minta berkat sama Tuhan, kita tuh menjadikan Tuhan sebagai subjek yang terus-terusan memberi berkat. Sebagai subjek yang memenuhi, memuaskan keinginan kita. Nah itu yang salah gitu kan. Seolah-olah rasanya kalau Tuhan ini udah kewajiban Tuhan memberkati aku.
Tuhan itu sudah kewajiban Tuhan untuk buat aku jadi kaya. Aku tuh udah hidup susah, aku tuh sudah menyenangkan hati Tuhan. Ini sudah jadi kewajiban Tuhan untuk memberkati aku. Itu yang salah Bapak Ibu ya. Yabes di posisi ini dia berkata, Bapa berkati aku berlimpah-limpah. Di posisi ini, di titik ini dia sedang mengakui kedaulatan Allahnya, Allah Israel, Allah Adonai sebagai Bapaknya. Gitu. Sebagai Bapa, dia percaya bahwa Bapa itu bisa pasti memberikan apa yang dia butuhkan. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bagian yang kedua. Setelah dia mengakui kedaulatan Allah sebagai Bapaknya, baru dia minta berkat. Gitu. Bapa, ya, dia panggil dulu, Bapa berkati aku. Gitu. Oke, yang kedua. Dan memperluas daerahku, ya, dan memperluas daerahku. Oke, kita akan pelajari dalam bahasa Inggris lainnya, ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata enlarge my border, atau dengan kata lain perlebarlah kapasitasku. Gitu. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama Bapak Ibu Saudara, teman-teman, bahwa perintah untuk memperluas daerah itu adalah perintah Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa wah Yabes ini kok terlalu muluk-muluk, kok pengen memperluas daerah sendiri-sendiri gitu kan. Enggak, perintah untuk memperluas daerah itu adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan harus memperluas daerah. Caranya gimana? Perangi, tumpas semua bangsa Kanaan. Gitu. Nah tapi masalahnya, kenyataannya, faktanya bangsa Israel betul ada yang ditumpas dari bangsa Kanaan. Tapi tidak sedikit pula bangsa Israel berbaur dengan bangsa Kanaan. Jadi dengan kata lain bangsa Israel ini tidak menunaikan apa yang jadi maunya Tuhan. Nah Yabes tahu perintah ini. Yabes tahu gitu. Tuhan engkau suruh bangsaku untuk memperluas daerahku, tapi aku enggak bisa sendirian. Aku di dunia ini rasanya kayak sendirian, dikucilkan dari keluarga, dikucilkan dari teman-teman masa kecilku. Aku enggak bisa lakukan ini sendirian. Makanya dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, Tuhan aku enggak bisa sendiri. Tuhan aku butuh engkau yang memperluas daerahku. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi setelah Yabes ini dia berdoa tentang berkat. Setelah Yabes ini berdoa meminta berkat, Bapa berkati aku berlimpah-limpah. Dia enggak lupa untuk meminta wadah yang lebih besar. Dia tidak lupa untuk meminta kapasitas yang lebih besar untuk apa? Untuk menampung berkat itu. Nah ada penafsiran, ada perkiraan bahwa Yabes ini dia bekerja sebagai peternak. Ya. Makanya waktu dia bilang Tuhan perluas daerahku, itu artinya dia minta lahan yang lebih besar lagi untuk apa? Menampung berkatnya Tuhan sebagai peternak. Gitu. Nah aplikasinya dalam hidup kita seperti apa Bapak Ibu? Begini. Kita sering sekali digambarkan, hidup kita sering sekali digambarkan seperti bejana. Dan bejana itu adalah wadah ya. Tuhan itu selalu butuh wadah. Tuhan butuh wadah untuk memberkati kita. Ingat, mujizat pernikahan di Kana Tuhan butuh wadah untuk mengubah air menjadi air anggur. Tuhan butuh media wadah. Di mujizat Tuhan lewat Elisa kepada janda, seorang janda, Tuhan butuh bejana, Tuhan butuh tempat untuk wadah minyak. Gitu ya. Artinya Tuhan itu butuh wadah untuk memberkati kita. Nah pertanyaannya Bapak Ibu. Tuhan itu siap memberkati kita seperti apa yang Tuhan mau. Tinggal digelindingin satu kerikil dari surga, Tuhan bisa. Membuat kita sekejap kaya gitu bisa. Bisa kalau Tuhan mau. Masalahnya adalah bagaimana dengan wadah kita. Bagaimana dengan kapasitas kita. Gitu kan. Nah Yabes itu sadar, Yabes tahu waktu dia minta Tuhan, Bapa berkati aku berlimpah-limpah. Dia tidak stop sampai di situ. Dan perluas daerahku. Aku butuh kapasitas yang lebih besar lagi untuk menampung berkat itu. Bapak Ibu kalau ada gelas aqua ya Bapak Ibu, saya punya gelas aqua misalnya. Gelas itu penuh dengan air. Lalu saya tuang air di dalam gelas aqua itu. Apa yang terjadi? Airnya tumpah, luber, ya, basah semua. Gitu kan. Kenapa? Karena kapasitas aqua ini hanya sebesar ini.
Sering sekali kita minta Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tapi kapasitasnya kita enggak diperbesar. Ya percuma berkat Tuhan. Begitu. Ada orang yang berkata gini. Banyak orang tidak siap untuk menjadi miskin. Ya, ini orang-orang kaya nih di masa pandemi corona seperti ini. Orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha pada bingung semua ini. Usaha bangkrut ya kan. Pekerjaan semakin sulit. Wah mereka bingung. Mereka tidak siap menjadi miskin. Tapi faktanya lebih banyak orang yang tidak siap menjadi kaya. Ya betul ya. Kalau kita contoh Bapak Ibu lihat kalau ada ajang-ajang pencarian bakat. Beberapa tahun yang lalu coba cari. Yang juara 1 itu pasti dapat hadiah ratusan juta. Dapat mobil. Ya kan? Wah dapat nanti dipanggil konser di mana-mana. Manggung di mana-mana. Tampil di mana-mana. Artinya uangnya selalu banyak. Di mana mereka sekarang? Bahkan ada finalis juara yang sekarang kembali menjadi pengamen. Wah, juara tapi jadi pengamen. Nah, kemana mereka? Mereka tidak siap untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena wadahnya, kapasitasnya tidak diperbesar. Gitu. Minta Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih siap. Supaya kita mampu menampung berkat itu. Yuk baca kalimat yang di bawah bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau mau minta berkat, minta juga kepada Tuhan. Iya, karakter kita. Jadi wadah berkat itu adalah karakter. Ini yang bisa kita tarik kesimpulan dari cerita Yabes. Coba sama-sama katakan wadah berkat itu karakter. 1, 2, 3. Iya. Kalau kita mau minta berkat sama Tuhan, minta juga Tuhan bentuk karakterku supaya aku siap menampung berkatnya Tuhan. Gitu. Bentuk karakterku. Dan Tuhan itu mengerjakan pembentukan karakter itu setiap hari Bapak Ibu. Sadari bahwa Tuhan membentuk karakter kita setiap hari. Mungkin yang ibu-ibu, suami-suaminya ngomel-ngomelkan, wah ibu gitu, wah bla 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 bla. Atau bapak-bapak itu kan istrinya, wah bapak gitu, wah bla 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 bla. Yang anak-anak juga ngomel sama orang tuanya, wah bapak ibu gitu bla 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 bla. Diomongin tetangga, ya kan. Atau anak-anak merasa dimarahin terus sama orang tua. Ingat Bapak Ibu, pembentukan karakter dilakukan oleh Tuhan setiap hari. Fungsinya untuk apa? Untuk mempersiapkan wadah berkat itu loh. Gitu. Jadi waktu Tuhan bentuk karakter kita, jangan ngomel sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan makasih karena Tuhan sedang membentuk karakterku. Supaya aku siap mampu menerima berkat yang dari Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Gitu. Oke, bagian ketiga. Dan kiranya, ini bagian ini yang saya paling suka nih. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau kita lihat ayat ini seolah-olah sepertinya Yabes ini sedang berdoa meminta jaminan perlindungan. Ya betul ya. Tuhan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku sehingga malapetaka tidak menimpa aku supaya aku tidak kesakitan, aku tidak kesulitan, aku tidak kesusahan. Sepertinya kalau di titik ini kita baca Yabes sedang meminta jaminan perlindungan. Tapi ini yang saya temukan ya Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris, ya sekali lagi bahasa Inggris ya. Lagi-lagi dipakai kata gini, your hand might be with me. Artinya kalau diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Indonesia, tanganmu harus ada bersama-sama dengan aku. Itu kalimat tadi. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Itu dalam bahasa Inggris dipakai kata, tanganmu itu harus terus ada bersama dengan aku. Ya, ingat Bapak Ibu. Di titik Yabes berdoa, sekali lagi. Yabes tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Enggak. Yabes sedang dalam situasi kondisi yang stres mungkin. Dia depresi, masa lalunya seperti itu yang membentuk dia menjadi pribadi yang, aku ini apa iya aku pembawa sial ya. Apa benar tuh aku membawa susah kok kayaknya hidupku tuh sulit terus. Aku terus-terusan dikatain. Kenapa? Dia berpikir seperti itu karena dari kecil terus dipanggil Yabes. Sulit. Sengsara, hidupmu sulit, kamu pembawa petaka, kamu pembawa kesakitan. Dikucilkan dari teman-teman, dikucilkan dari keluarga.
Makanya dia berdoa, Tuhan, your hand might be with me. Tuhan, tanganmu harus tetap ada bersama-sama dengan aku. Makanya dia berdoa, Tuhan, jangan lepaskan tanganku. Aku pengen engkau ada di sini, aku enggak kuat lagi. Rasanya itu seperti itu. Coba bandingkan ini Bapak Ibu ya. Mazmur 61 ayat 4 sampai 5. Saya baca. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, dan biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi seolah-olah yang Yabes minta itu bukan sekedar jaminan perlindungan. Yabes ini sepertinya hanya ingin, Tuhan aku tuh pengen deket sama Tuhan. Tuhan aku tuh pengen terus-terusan ada di dalam dekapannya Tuhan. Your hand might be with me. Tanganmu menyertai aku. Kenapa? Yabes berdoa seperti itu. Yabes tahu keintimannya dengan Tuhan itu yang membawa dia kepada perlindungan. Begitu. Jadi jangan fokus kepada apa yang Yabes minta. Wah dia kok mintanya terlalu muluk-muluk. Dia minta berkat. Dia minta diperluas daerahnya. Dia minta rasanya jaminan keselamatan yang terlalu. Wah kok aneh-aneh aja loh Yabes ini. Saya menemukan hal ini gitu ya. Jadi Yabes itu masih hanya ingin Tuhan, aku tuh pengen deket sama Tuhan. Karena aku tahu keintimanku dengan Tuhan, kekaripanku dengan Tuhan, keakrapanku dengan Tuhan. Itu yang membawa aku kepada perlindungan gitu. Itu Yabes. Gitu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau mau minta berkat, pahamilah pentingnya keintiman dengan Tuhan. Pahami. Waktu kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah, Bapak Ibu. Ya. Saat kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, waktu kita karib, akrab dengan Tuhan, itu yang akan membawa kita kepada perlindungan. Kalau mau minta berkat perlindungan, pahami dulu pentingnya keintiman dengan Tuhan. Gitu. Jangan asal minta sama Tuhan. Kesimpulan. Kalau mau minta berkat, yang pertama, akui kedaulatan Allah sebagai Bapa. Jangan sebagai pemuas keinginan. Yang kedua, kalau mau minta berkat, minta juga kepada Tuhan untuk membentuk karakter kita. Supaya apa? Itu wadah berkat supaya siap kitanya. Begitu ya. Yang ketiga, kalau mau minta berkat, pahamilah pentingnya keintiman dengan Tuhan. Kalau mau minta berkat seperti itu. Dan pada akhirnya ceritanya sudah kita baca. Tuhan mengabulkan permintaannya Yabes. Ya gimana nggak dikabulkan? Wong Yabes di poin pertama dia mengakui Allah itu sebagai bapaknya. Oh gimana Tuhan nggak kesemsem ya Bapak Ibu ya. Yabes bukan hanya sekedar fokus kepada berkatnya Tuhan. Tapi dia mengakui engkau tuh bapakku. Aku nggak dapat perlakuan yang istimewa dari bapakku. Aku mengakui engkau sebagai bapakku. Begitu. Ya gimana Tuhan gak kesemsem. Waktu Yabes minta, Tuhan aku bukan cuma sekedar butuh berkatnya Tuhan. Aku butuh engkau yang memperlebar kapasitasku. Gitu. Aku gak bisa sendirian, aku butuh Tuhan. Untuk memperlebar kapasitasku. Gimana Tuhan gak kesemsem sama Yabes. Waktu Yabes itu dia mengerti bahwa keintimannya dengan Tuhan itu membawa dia kepada perlindungan. Itu pasti, Tuhan senang gitu kan. Kenapa doa kita dijawab? Pertama, karena doa kita itu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa doa kita dijawab? Karena apa yang kita minta sama Tuhan, itu juga apa yang Tuhan mau. Waktu nyambung Tuhan jawab. Gitu. Nah seringkali kita berdoa, itu yang jadi maunya kita padahal Tuhan enggak mau seperti itu. Ya enggak dijawab. Gitu. Enggak dijawab. Ya ini Yabes kisahnya. Kenapa Tuhan mengabulkan permintaannya itu? Karena Yabes seperti ini. 3 kalimat ini kalau dirangkum jadi 1 kalimat jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi permintaan Yabes itu sebenarnya cuma 1. Bergantung penuh kepada Tuhan. Gitu. Jadi Yabes itu betul-betul mengerti, pengen banget dia bergantung sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa kedekatannya dengan Tuhan itu yang membawa dia kepada berkat. Amin firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu mari kita renungkan firman Tuhan. Dan mungkin hari ini kita merasa hidup Yabes seperti hidup kita.
di mana ada masa lalu yang kelam, ada masa lalu yang buruk, ada masa lalu yang menyakitkan, dan rasanya bayang-bayang masa lalu itu menghantui kita sampai hari ini, yang membuat kita tidak bisa merdeka hari ini, yang membuat kita nggak bisa lepas dari apa yang terjadi di jauh di balik, di belakang kita, yang kita nggak bisa ubah itu. Tetapi kabar baiknya adalah walaupun kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi Tuhan bisa mengubah masa depan kita. Kalau masa lalumu tidak bisa diubah, maka masa depanmu bisa diubah oleh Tuhan dengan Dia mengubah kita hari ini. Karena itu di tempat dudukmu mari kita sembah Tuhan. Engkau sahabat OBS Karisma Family yang ada di rumah, mari sembah Tuhan. Jangan fokus kepada masa lalu, karena Tuhan bisa mengubah keadaan. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tuhan bisa mengubah masa depanmu dengan ketika engkau bergantung kepada Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. 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 Engkau Allahku. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Biarkan kesakitan Engkau ubah menjadi kesehatan. Biarkan kelemahan Engkau ubah menjadi kekuatan. Biarkan penderitaan Engkau ubah menjadi kedamaian. Biarkan kehinaan diubah menjadi kemuliaan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allahku Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami seperti Yabes melakukannya, hanya kemuliaan kuasa dari tangan-Mu yang sanggup membalikkan keadaan, merubah situasi. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan. Kami berseru kepada Tuhan, sumber pertolongan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pesan terakhir sebelum kita berdoa, jangan pernah terintimidasi oleh kata-kata manusia. Mungkin manusia berkata, lihat dia seperti itu karena dia dulu jahat. Lihat dia kena karma. Lihat dia menuai untuk apa yang dia taburkan dulu. Mari dengar firman Tuhan, bukan dengar kata orang. Orang bisa salah menilai. Bahkan orang tua kita bisa salah memprediksi masa depan kita. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah
mengakui apa kata orang. Akui kata Tuhan saja. Ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, supaya kami juga jadi berkat buat orang lain dan memperluas daerahku, biar Engkau yang dimuliakan atas semuanya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melingkupi aku, daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Itu akan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau yang berjanji tidak akan mendatangkan tulah Mesir kepada kami. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang melawan Tuhan tidak akan pernah terjadi kepada kami. Bapa, berkati umat-umat-Mu dan biarkan Engkau yang menjamah dan menjamin hidup mereka. Masa depan mereka terjamin di dalam Tuhan. Ada perubahan keadaan, ada pembalikan situasi. Tuhan, dulu kami susah, dulu kami menderita, tapi hari ini kami diberkati. Dan anak-anak kami pun akan lebih diberkati, karena hari ini kami mencari Tuhan. Diberkati keluarga lepas keluarga, diberkati umat-umat-Mu di tengah pandemi ini. Tuhan, jaga pelihara mereka tetap sehat, tidak ada yang sakit. Berkat mengalir, tetap bisa bekerja, tetap bisa makan, kenyang. Dan Engkau yang jadi jaminan kami, Tuhan. Biarkan karakter kami diubahkan, manusia dalam kami diperbesar, dan biarkan kami siap menampung berkat Tuhan yang selanjutnya. Mujizat terjadi. Kami memberkati saudara-saudara kami yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kami kaum muslim. Berkati damai sejahtera turun atas hidup mereka. Biarkan sungguh-sungguh mereka mengalami kemuliaan lawatan Tuhan. Ada keselamatan di dalam Engkau, ada pemulihan dan damai sejahtera di dalam Engkau. Berkati Indonesia, berkati pemerintah bangsa kami, berkati pemerintah, berkati masyarakat, dan biarkan damai sejahtera atas Indonesia. Kami dengan pulang membawa berkat Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya, haleluya.